Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Israrul Wahidah, NIM T2018-5067. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pemikiran Mu'tazilah. Pengertian aliran Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tizal. I'tizalah yang berarti terpisah. Nama Mu'tazilah tidak diciptakan oleh Mu'tazilah sendiri, tetapi diberikan oleh orang lain. Para Mu'tazilah menyebut mereka ahli keadilan dan keesaan. Ahlul adil wat-tauhid. Pandangan mengapa disebut Mu'tazilah. Pendapat pertama yaitu pemisahan mereka lebih disebabkan karena politik atau i'tizal siasi, di mana mereka menamakan diri dengan Mu'tazilah ketika Hasan bin Ali membaiat Muawiyah dan menyerahkan jabatan khalifah kepadanya. Mereka mengasingkan diri dari Hasan, Muawiyah, dan semua orang. Mereka menetap di rumah-rumah dan masjid-masjid. Mereka berkata, kami bergelut dengan ilmu dan ibadah. Pendapat kedua yaitu pemisahan mereka lebih disebabkan karena perdebatan i'tizal kalami mengenai hukum pelaku dosa besar antara Imam Hashim Basri dengan Wasil bin Atha yang hidup pada masa pemerintahan Hasim bin Abdul Malik al-Umawi. Sedangkan latar belakang aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih 120 Hijriah pada abad permulaan kedua Hijriah di kota Bashiroh dan mampu bertahan sampai sekarang. Namun sebenarnya aliran ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik. Di sisi lain, yang melatar belakangi munculnya aliran Mu'tazilah adalah sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Aliran Mu'tazilah dibagi menjadi dua, yaitu pertama aliran Mu'tazilah Basrah. Aliran Basrah lebih banyak menekankan segi-segi teori dan keilmuan, sedang aliran Baghdad sebaliknya, lebih menekankan segi pelaksanaan ajaran Mu'tazilah dan banyak terpengaruh oleh kekuasaan khalifah-khalifah. Aliran Baghdad banyak mengambil soal-soal yang telah dibahas aliran Basrah, kemudian diperluas pembahasannya. Kemudian aliran Mu'tazilah Baghdad. Menurut Ahmad Amin, sebagai yang ditulis oleh Hanafi, bahwa pengaruh filsafat Yunani pada aliran Mu'tazilah Baghdad lebih nampak karena adanya kegiatan penerjemahan buku-buku filsafat di Baghdad dan juga karena istana Khalifah Abbasiyah di Baghdad yang menjadi tempat pertemuan ulama-ulama Islam dengan ahli-ahli pikir golongan lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Isabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isabella, NIM T2018-5048. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu Israrul Wahidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin ajaran aliran Mu'tazilah, di mana dalam aliran Mu'tazilah di sini terdapat 5 pokok prinsip Mu'tazilah. Yang pertama yaitu al-tauhid atau keesaan Allah, merupakan inti akidah mazhab mereka dalam membangun keyakinan tentang mustahilnya melihat Allah di akhirat nanti. Dan sifat-sifat Allah itu adalah substansi zatnya sendiri, serta Al-Quran adalah makhluk. Nah, untuk yang kedua adalah al-adl atau keadilan Tuhan. Di sini Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kudrah atau kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu al-wa'd wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Nah, bahwa wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya atau al-wa'd bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga dan melaksanakan ancamannya. Al-wa'id bagi pelaku dosa besar walaupun di bawah syirik agar dimasukkan ke dalam neraka. Nah, untuk yang keempat yaitu al-manzilah bain al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Nah, merupakan suatu tempat antara surga dan neraka sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik. Nah, tidak dikatakan beriman dan tidak pula dikatakan kafir seperti itu. Nah, untuk yang kelima di sini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ma'ruf
wan nahyu anil munkar itu cukup dengan seruan saja, tetapi dalam keadaan tertentu perlu kekerasan untuk memastikan terlaksananya prinsip ini. Mereka bertindak berlebih-lebihan dan berselisih pandangan dengan mayoritas atau jumhur atau umat. Mereka mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu dilakukan dengan hati saja. Apabila hal itu cukup, jika tidak cukup maka dengan tangan, bahkan dilaksanakan dengan senjata. Yang selanjutnya yaitu tokoh aliran Mu'tazilah, di mana di sini terdapat 4 tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama Wasil bin Atta, yaitu masa kepemimpinannya dari 80 sampai 131 Hijriah. Nah, Wasil bin Atta al-Ghazal adalah pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpin yang pertama. Beliau juga terkenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Nah, untuk yang kedua yaitu tokoh Abu Huzair al-Allaf, di mana masa kepemimpinannya dari 135 sampai 235 Hijriah. Nah, di sini nama lengkapnya adalah Abdul Huzail Muhammad bin al-Huzail al-Allaf. Nah, beliau sebagai pemimpin Mu'tazilah kedua di Basrah. Nah, beliau juga banyak mempelajari filsafat Yunani. Pengetahuan tentang filsafat memudahkan baginya untuk menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah secara teratur. Nah, pengetahuannya tentang logika membuat beliau menjadi ahli debat. Lawan-lawannya dari golongan siddiq atau orang yang pura-pura masuk Islam. Nah, dari kalangan Majusi, Zoroaster, dan ateis, dan mampu membantah argumentasinya. Nah, menurut riwayat 3.000 orang masuk Islam di tangannya. Nah, puncak kebesarannya dicapai pada masa Khalifah Al-Ma'mun karena khalifah ini pernah menjadi muridnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu Al-Nazar yang masa kepemimpinannya dari 180 hingga 221 Hijriah, di mana nama sebenarnya adalah Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Naham. Beliau adalah murid Abdul Huzail al-Allaf. Nah, beliau juga banyak bergaul dengan para filosof. Pendapatnya banyak berbeda dengan aliran Mu'tazilah lainnya. An-Nahzam memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa, antara lain tentang metode keraguan dan metode empirika atau percobaan-percobaan yang merupakan cikal bakal pembaharuan di Eropa. Nah, untuk yang terakhir yaitu tokoh Abu Hasyim al-Jubba. Nah, beliau wafat 303 Hijriah. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Ali al-Jubba'i. Sebutan al-Jubba'i dari nama tempat kelahirannya, yaitu satu tempat bernama Jubba di Iran. Al-Jubba'i adalah guru Imam Al-Asy'ari, tokoh utama aliran Ahli Sunnah. Ketika Al-Asy'ari keluar dari barisan Mu'tazilah dan menyerang pendapatnya, nah, beliau membalas tafsiran Al-Quran banyak diambil oleh Al-Zamsyari al-Jubba'i dan anaknya yaitu Abu Hasyim al-Jubba'i, mencerminkan akhir masa kejayaan aliran Mu'tazilah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.